Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang diterjemah dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang keenam dari sifat yang tercela atau apa? Sifat-sifat kerusakan hati, yaitu al-gharur. Apa itu al-gharur? Mari kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Al-gharur, tertipu. Apa itu tertipu? Yaitu tersalah kira karena kejahatan atau karena menurutkan hawa nafsu dan godaan setan. Jadi orang yang tertipu itu adalah orang yang mengira apa yang dikerjakannya itu baik, atau apa yang dikerjakannya itu mulia, atau apa yang dikerjakannya itu bermanfaat, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini adalah akibat dari tipu daya setan atau godaan setan. Dikiranya ia dalam keberuntungan dan keberuntungan di kemudiannya. Dikiranya ia dalam keberuntungan di kemudiannya. Dikiranya ia akan mendapatkan suatu keberuntungan, tetapi yang sebenarnya ia akan mendapat kerugian dan kecelakaan. Umpamanya, contohnya, seorang kafir, ia mengira bahkan meyakini bahwa ia akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan di kemudian harinya, karena ia banyak membuat kebaikan dan pertolongan terhadap sesamanya, dan banyak pula membuat amal bakti menurut kepercayaannya. Tetapi ia jahil bahwa kepercayaan dan iktikadnya itu tiada dibenarkan. Maka tertipulah ia sebab kejahilan atau kejahilannya. Jadi orang yang mengira cukup dengan berbuat baik bahwa ia akan mendapatkan balasan nanti kelak di dalam surga. Tapi sebenarnya tidak cukup itu, karena syarat untuk mendapatkan kebaikan balasan Allah kelak di kemudian hari itu, yang pertama adalah beriman, baru kemudian beramal saleh. Tanpa iman, amal saleh menjadi tidak berguna, kurang lebih kayak itulah. Maka tertipulah ia sebab kejahilan. Atau seorang mukmin, atau terhadap seorang mukmin, ia mengaku beriman dan percaya ke semua rukun iman. Orang yang beriman percaya semua rukun iman. Malahan ia seorang yang berpengetahuan, alim. Ia tahu tiap-tiap amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan yang kejahatan akan menerima kejahatan pula, atau akan menerima balasan yang setimpal dengannya. Tiap-tiap amal maksiat, meskipun berapa banyaknya, apabila ia bertaubat dan minta ampun kepada Allah, dosa akan dihapuskan. Maka oleh itu ia berani memperbuat kesalahan-kesalahan.
karena ia bercita-citakan bertaubat dan Tuhan akan mengampuninya. Tetapi sayang sekali, sebelum ia bertaubat, ajalnya telah sampai. Umur tidak berbau. Malaikat maut tidak memberi kabar lebih dahulu kepadanya. Ia mati dalam maksiat dan kefasikan. Ini juga tertipu namanya. Jadi ini yang sebenarnya lebih banyak terjadi lah di antara kita orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, mukmin, karena merasa bahwa ampunan Allah itu sedemikian luasnya, dan ini benar sebenarnya, pada hakikatnya benar, namun kemudian dengan itu menjadi satu alasan atau dalil yang meremehkan amal, kemudian bersantai-santai dan berpikir bahwa ia akan sempat nanti bertaubat sebelum tiba ajalnya. Padahal dalam kenyataannya yang namanya kematian, yang namanya maut itu tidak pernah bisa diduga kapan datangnya. Bukan datang karena sakit, bukan datang karena umur tua, atau bukan datang karena sebab-sebab yang dapat diterima oleh akal. Kadang-kadang orang sehat, masih muda, bisa saja kemudian mati secara tiba-tiba. Jadi jangan pernah meremehkan amal kebaikan, jangan mengulur-ulur waktu untuk berbuat kebaikan, karena yang demikian itu sebenarnya pada dasarnya adalah tipu daya iblis. Atau seorang alim, nah ini contoh yang ketiga, seorang alim, ia bisa tertipu karena ilmunya. Bahkan orang alim bisa tertipu karena ilmunya. Ia banyak mengetahui tentang ibadah dan fadilahnya, keutamaan ibadah ia tahu. Orang lain diajarkannya beramal, tetapi ia sendiri malas mengerjakannya. Dalam perasaan batinnya menyuruh orang beramal itu sudah mendapat pahala, sekalipun aku tidak mengerjakannya. Nah, ini penyakit orang alim biasanya lah, hanya menyuruh orang tapi lupa pada diri sendiri. Merasa cukup dengan menyuruh orang itu, maka kelipatannya dengan sendirinya akan mengalir kepada dirinya, tapi dia sendiri kemudian lalai, dan ini justru malah menjadi sebab dari buruknya hasil pekerjaannya. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Nah, ini yang menjadi dalilnya, menjadi sandarannya. Siapa-siapa menunjuki atas kebaikan sama seperti orang yang mengerjakannya. Yang demikian itu adalah benar, tetapi ia lupa hadis-hadis yang lain yang memerintahkan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena manfaat ilmu itu adalah untuk beramal. Sekali lagi, ilmu itu bagi siapapun, tidak hanya bagi muta'allim, pelajar, tapi juga bagi mu'allim, orang yang mengajar, itu dipelajari adalah untuk mendukung beramal. Jika tiada diamalkan, dia akan mendapat siksa di akhirat nanti. Tidak pandang bulu, semua orang yang tidak beramal, apalagi kemudian meremehkan amal, akan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Dan ada pula di antara manusia yang tertipu karena banyak mempunyai harta dan kekayaan, atau karena pengikut dan pengaruh yang besar di masyarakat, di keluarga, dan seterusnya. Orang hormat kepadanya, apa yang dikatakannya berharga dan ditaati oleh manusia. Orang tidak berani mengatakan kesalahannya, meskipun banyak kecurangannya, bahkan dipuji dan disanjung. Nah, ini penyakit orang besar lah. Kadang-kadang merasa cukup dengan pujian orang, lupa diri, lupa muhasabah diri, lupa melihat kekurangan-kekurangan diri. Merasa dipuji orang, dikiranya cukup amalnya, dikiranya dia sudah baik, tapi pada hakikatnya pujian-pujian itu
sebenarnya pun hanyalah tipuan baginya. Inilah tipuan besar terhadap orang yang tinggi. Jadi banyak orang-orang yang tertipu ini justru dari kalangan orang-orang yang secara derajat itu mulia, tinggi. Orang berilmu, orang berharta, orang punya amal, merasa punya amal dan seterusnya. Ya mudah-mudahan kita bisa meningkatkan diri kita sambil terus muhasabah ke dalam diri untuk selalu waspada terhadap kesalahan-kesalahan diri sendiri dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.